Di batu nisannya itu ada tulisan kalau dia adalah penerima Nobel Muslim pertama. Tapi sama pemerintah Pakistan, bagian Muslimnya itu dihapus. Nah, tapi di satu sisi, dia turut mengakui kalau ada beberapa hal di dalam ilmu pengetahuan yang tidak cocok dengan keyakinannya dia. Misalkan nih, kayak teori dentuman besar atau Big Bang. Nah, itu gak cocok dan gak sepaham dengan agama yang dia anut, yaitu agama Islam. Yo geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pasti udah gak asing lagi ya, geng, kalian sama nama-nama ilmuwan atau para penemu-penemu ini. Misal kayak Albert Einstein, terus Galileo Galilei, Isaac Newton, terus ada Marie Curie, terus ada Charles Darwin dan ilmuwan-ilmuwan keren yang lain. Yang mana mereka ini berasal dari barat gitu. Penemuan-penemuan mereka sangat bersejarah dan sangat membantu dalam membangun peradaban yang kita kenal saat ini. Tapi gak cuma ilmuwan-ilmuwan asal barat aja yang keren-keren. Ilmuwan-ilmuwan dari kalangan muslim juga gak kalah berpengaruhnya dan tidak terlupakan. Misalkan kayak ilmuwan muslim yang sering kita dengar namanya seperti Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Jadi kalau nggak ada dia mungkin nggak ada ilmu kedokteran, nggak ada ilmu anatomi tubuh. Terus ada Al-Khwarizmi sebagai bapak aljabar. Nah, ini berpengaruh di dalam ilmu matematika. Terus ada Ibnu Qura, ahli astronomi dan matematika juga. Terus ada Al-Batani, sang ahli astronomi penemu penentuan tahun, yaitu 1 tahun 365 hari, ini beliau yang menemukan. Dan bahkan algoritma ini juga ditemukan oleh ilmuwan Islam. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu gak usah pakai YouTube, kalau lu anti sama A sama B, boikot A, boikot B. Ya, balik lagi, YouTube tidak akan ada kalau tanpa adanya algoritma, dan algoritma itu ditemukan oleh ilmuwan Islam. Banyak lagi pokoknya, geng. Tapi geng, kalian tahu nggak? Ternyata ada satu ilmuwan Islam atau ilmuwan muslim yang sangat jenius, yang bahkan dia menerima penghargaan Nobel, penghargaan internasional paling bergengsi dan dihormati di dunia. Tapi sayangnya, meski sangat berjasa dan bersejarah, faktanya ilmuwan muslim ini justru tidak diakui oleh negaranya sendiri karena menganut kepercayaan yang dianggap berbeda dengan mayoritas masyarakat yang ada di negara tersebut. Ini kita langsung aja nih, bahas tentang Abdus Salam, seorang ilmuwan muslim jenius peraih Nobel yang diasingkan oleh negaranya sendiri karena berbedanya aliran agama yang dia anut. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya. Jadi geng, nama ilmuwan muslim jenius yang akan kita bahas ini adalah Abdus Salam. Abdus Salam ini lahir pada tanggal 29 Januari tahun 1926 di kota Jang, Magiana, Provinsi Punjabi, Pakistan. Di saat kelahiran si Abdus Salam ini geng, Pakistan itu masih dikenal sebagai India Britania. Soalnya pada zaman itu, Pakistan masih termasuk wilayah jajahan Inggris. Ayahnya Abdus Salam ini bernama Qaudri Muhammad Hussein dan bekerja sebagai pegawai di Dinas Pendidikan di wilayah pertanian. Nah, namun ada juga sumber yang menyebutkan kalau Qaudri ini adalah seorang guru di sekolah. Nah, tapi intinya sama-sama kerja di lingkungan pendidikan. Lalu geng, ayahnya yang bernama Qaudri ini dikenal sebagai sosok yang religius dan mendukung pendidikan anak-anaknya. Nah, sementara istrinya atau ibu dari Abdus Salam itu bernama Hajira Hussein, yaitu seorang ibu rumah tangga yang juga sangat mendukung pendidikan dan perkembangan intelektual dari anak-anaknya. Terus fun fact-nya nih geng, soal si bapaknya Abdus Salam ini adalah, bapaknya si Abdus Salam ini yakin kalau kelahiran anaknya tersebut adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diterimanya saat salat Jumat. Jadi ya mungkin akan terdengar kayak tahayul, tapi ya dia percaya gitu. Kelahiran anaknya atau kelahiran Abdus Salam itu adalah sebuah titipan rezeki dan petunjuk dari Allah. Nah, makanya dia sangat bersyukur karena ini dia terima saat dia sholat Jumat. Dan yang sangat di-highlight dari Abdus Salam ini adalah dia dan satu keluarganya itu menganut Islam Ahmadiyah. Nah, buat kalian yang mungkin banyak bertanya soal Islam Ahmadiyah itu apa dan mengapa ini suka dianggap berbeda dari ajaran Islam kebanyakan.
Nah, nanti gue akan jelaskan setelah penjelasan cerita dari Abdus Salam ini, geng. Kita akan bahas nanti perbedaannya apa. Namun yang jelas, Abdus Salam dan keluarganya ini adalah penganut Islam Ahmadiyah yang taat. Oh ya, sedikit fun fact lagi tentang Abdus Salam ini. Sebenarnya nama Abdus Salam ini kalau disebutkan dan ditulis itu adalah ABD Al-Salam. Nah, ini bapaknya yang ngasih nama, yang artinya hamba Tuhan atau hamba Allah. Nah, abdunya itu berarti hamba, salam itu berasal dari salah satu Asmaul Husna, nama Allah, nama-nama besar Allah. Cuma, kalau secara penyebutan bahasa Inggrisnya, nama dia ini suka diterjemahkan menjadi Abdus Salam. Nah, awalnya tuh nama Abdus Salam ini ya udah cuma Abdus Salam aja gitu. Nggak ada nama belakangnya atau nama keluarganya atau nama-nama lain alias titel-titel tambahan. Soalnya memang bapaknya ini nggak ngikutin budaya yang memberikan nama belakang begitu, geng. Nah, jadi nggak ada marga lah. Terus geng, Abdus Salam ini tuh dari kecil udah kelihatan banget kalau dia ini anak yang pintar. Dia juga sangat menonjol daripada anak-anak yang lain semasa dia sekolah. Terutama di bagian pendidikan akademis. Di bidang matematika sama fisika itu dia, wah gila, menonjol banget. Ini semua dikarenakan Qaudri, sang ayah itu melihat anaknya sangat punya potensi di bidang akademik. Makanya dia sangat mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk Abdus Salam semasa kecil. Nah, nggak diketahui ini secara pasti berapa bersaudara Abdus Salam ini. Cuma yang disebutkan bahwa Abdus Salam ini punya semacam privilege yang nggak dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain. Jadi kalau misalnya saudara-saudaranya yang lain mesti ngerjain pekerjaan perawatan kayak memerah susu sapi atau membersihkan rumah gitu, khusus untuk Abdus Salam ini enggak. Mungkin karena bapaknya melihat anaknya yang satu ini sangat berpotensi, sangat potensial untuk menjadi anak yang pintar. Jadi diarahkannya ya memang ke akademis, nggak untuk kerjaan-kerjaan atau skill-skill yang mengandalkan tenaga gitu. Jadi dia dispesialkan di sana. Nah, tapi meskipun mendapatkan privilege seperti itu, dispesialkan oleh orang tuanya, tapi kehidupan masa kecil yang dijalani oleh Abdus Salam ini nggak mewah. Karena faktanya Abdus Salam ini baru bisa pertama kali melihat lampu listrik atau ya listrik saat dia keluar dari kotanya, yaitu di Jang Magiana menuju Lahore. Ya walaupun di zaman itu sebenarnya listrik udah masuk ke daerah Pakistan, tapi terkhusus untuk keluarga Abdus Salam mereka belum mampu. Jadi mereka jelas banget bukan orang kaya dan bukan keluarga dari kelas menengah ke atas. Lalu geng, karena tidak perlu mengurusi pekerjaan perawatan seperti memerah susu sapi atau beres-beres rumah, jadinya Abdus Salam ini akhirnya jadi punya banyak waktu untuk belajar. Yang mana pelajaran yang dia fokuskan saat itu adalah matematika. Nah, Abdus Salam ini memang otaknya encer banget geng sejak kecil. Bahkan saking pintarnya, waktu Abdus Salam ini berumur 14 tahun aja, Abdus Salam ini udah ikut ujian matrikulasi alias ujian masuk perguruan tinggi di Universitas Punjab. Dan pada waktu itu dia sudah berumur 14 tahun. Yang mana pada tahun 1940-an, warga kota tersebut menyambut kedatangan Abdus Salam, yang mana dia balik naik sepeda dan di saat itu dia tersenyum lebar. Karena ya pada saat itu Abdus Salam tercatat sebagai orang yang lolos ujian masuk dengan memperoleh nilai tertinggi yang pernah tercatat di Universitas Punjab. Dan fakta menariknya lagi, di saat bersamaan Abdus Salam ini lolos masuk perguruan tinggi, di saat itu juga untuk pertama kalinya dia melihat lampu listrik. Dia pertama kali melihat, wah listrik begini ya gitu, cakep banget ya gitu. Selama bersekolah di perguruan tinggi negeri di Lahore, kemampuan matematika dan fisikanya Abdus Salam ini benar-benar semakin meningkat drastis. But thanks to his brilliant qualities as a theoretical physicist, in only 1 year, Salam was able to succeed in a very tough challenge where other great talents had failed. He secured a first-class physics tripos. Dan dikatakan dia jauh melampaui teman-temannya, bahkan dosennya sendiri ya, mungkin ya, yang kayak terheran-heran dengan kecerdasan Abdus Salam. Dan gak cuma itu, saking pintarnya, dia sampai lolos beasiswa penuh ke Government College University atau GCU yang ada di Lahore atau Lahore gitu bacanya ya. Salah satu institusi pendidikan tertua dan paling bergengsi di Pakistan. Terus geng, tidak disebutkan secara spesifik umur Abdus Salam ketika berkuliah di Government College University ini. Nah cuma kalau gue urutkan dari timeline ketika dia lolos ujian masuk, itu dia berumur 14 tahun. Nah di umur segitu jugalah dia mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di GCU tadi. Nah saat berkuliah di GCU, Abdus Salam ini jago
jago banget, bahkan disebut sebagai sarjana serba bisa. Nah, saat dia bersekolah di GCU, Abdus Salam berfokus untuk mempelajari literatur Inggris sama Urdu, yang mana dia juga berhasil menguasai pembelajaran soal literatur Inggris dan Urdu dengan sangat baik. Jadi kelas bahasa gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba nih ya, Abdus Salam ini mengganti fokus studinya untuk belajar matematika. Secara mendadak dia mengganti di saat itu. Dan mentornya Abdus Salam ini pengen dia jadi guru bahasa Inggris padahal. Cuma Abdus Salamnya kukuh banget. Dia pengen fokus mempelajari matematika supaya dia makin pintar. Ya tapi gak heran sih geng. Soalnya dia dari kecil memang seneng banget belajar matematika. Dan memang jiwanya selama masih jadi mahasiswa, Abdus Salam ini sempat mempublikasikan penelitian tentang masalah matematika yang berkaitan dengan karya Srinivasa Ramanujan, yaitu seorang matematikawan India terkenal yang dikenal karena kontribusinya dalam teori bilangan dan fungsi matematika. Nah, jadi publikasinya si Abdus Salam ini menunjukkan kejeniusannya dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematika tingkat tinggi, bahkan di saat dia masih muda. Lalu kemudian, ketika dia berumur 18 tahun, atau kalau dikonversi ke tahun tersebut, yaitu pada tahun 1944, Abdus Salam ini resmi menjadi seorang sarjana matematika. Usai Abdus Salam ini lulus, ayahnya, yaitu Chaudhry, itu menginginkan Abdus Salam untuk bergabung dengan Indian Civil Service atau ICS yang pada saat itu merupakan karir yang sangat dihormati semisalkan orang sudah lulus dari universitas. Jadi kayak kalau di Indonesia tuh kayak lo pengen jadi dokter, lo pengen jadi kayak akpol mungkin atau apalah gitu yang bergengsi. Nah, di sana tuh kayak gitu. Untuk menghormati keinginan ayahnya ini, si Abdus Salam ini akhirnya mencoba melamar pekerjaan di Indian Railways, yaitu perusahaan kereta api negara. Tapi sayangnya di saat itu dia ditolak dan gagal di dalam tes medis dan juga mekanik. Nah, lalu nggak cuma itu, Abdus Salam di saat itu yang baru berumur 18 tahun, selesai lulus jadi sarjana, dianggap terlalu muda untuk memenuhi syarat, yang mana dari itulah lamarannya pun ditolak. Nah, Abdus Salam pun kemudian melanjutkan studi pasca sarjananya dia di Government College University yang ada di Lahore, yang dimana dia memperoleh gelar MA alias dia udah S2 dalam bidang matematika pada tahun 1946. Yang mana berarti pada tahun segitu usianya sudah menginjak 20 tahun. Dan dia kemudian mendapatkan beasiswa ke Universitas Cambridge, yang mana pada saat itu cuma ada satu dari sedikit siswa asal Asia Selatan yang bisa belajar di universitas itu, yaitu si Abdus Salam ini. Terus di kala itu geng, Fred Hoyle, yaitu seorang ilmuwan terkenal, itu mengenal Abdus Salam karena dia ngelihat ada nih sosok yang pinter banget asal Pakistan gitu ya, jenius banget. Di saat itu setelah kenal dengan Abdus Salam, dia menyarankan Abdus Salam untuk melanjutkan penelitian di dalam bidang fisika eksperimental yang ada di Cavendish Laboratory, yaitu salah satu pusat penelitian fisika paling bergengsi di dunia. Nah, masih di Universitas Cambridge tempat dia dapat beasiswa tadi. Lokasinya, fisika eksperimental itu sendiri semacam abang dari ilmu fisika yang berfokus pada pengamatan, pengukuran, dan eksperimen untuk mempelajari fenomena alam dan menguji teori-teori fisika gitu geng. Tapi karena Abdus Salam ini orangnya gak sabaran kalau disuruh eksperimen laboratorium yang jangka panjang gitu, dia gak mau, capek lah gitu. Lakuin penelitian jangka panjang sampai gue tua, hasilnya pas gue udah jompo gak mau lah gitu. Nah, akhirnya Abdus Salam ini memilih untuk lanjut S3 dan menyelesaikan gelar PhD atau PhD-nya tetap di Cavendish Laboratory Universitas Cambridge. Nah, untuk lulus S3 itu ya harus bikin disertasi gitu. Nah, di saat itu disertasi Abdus Salam untuk gelar dokternya ini berjudul Development in Quantum Theory of Fields, yang mana ini selain menjadi tugas untuk syarat kelulusan, juga jadi karya fundamental di dalam quantum electrodynamics. Nah, gara-gara disertasinya tersebut, Abdus Salam ini jadi punya reputasi internasional dan dapat penghargaan Adams Prize, yaitu sebuah penghargaan bergengsi di Cambridge yang diberikan kepada fisikawan dengan kontribusi luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Dan sebenarnya prestasi Abdus Salam dalam meraih gelar doktoralnya ini di usia yang sangat muda, yaitu 25 tahun, gak cuma itu aja, masih banyak lagi. Di dalam proses studi doktoralnya, para pembimbing Abdus Salam ini itu memberikan tantangan besar buat dia, yaitu dia sempat diminta untuk memecahkan masalah terkait teori Mason yang sangat sulit dalam waktu 1 tahun. Nah, masalah terkait teori Mason ini adalah sebuah masalah yang sudah membuat fisikawan terkemuka seperti Paul Dirac dan juga Richard Feynman itu sampai kesulitan untuk menyelesaikannya.
Nah, tapi kerennya nih geng, Abdus Salam ini berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dan dia menyelesaikan teori meson tersebut direnormalisasi. Dan itu dia lakukan hanya dalam kurun waktu 6 bulan aja, nggak sampai setahun. Nah, ketika Abdus Salam ini mempresentasikan solusinya di Cavendish Laboratory, dia ini bahkan menarik perhatian dari fisikawan terkenal seperti Hans Bethe dan juga J. Robert Oppenheimer dan juga Paul Dirac. Nah, kalau kalian ingat ya, J. Robert Oppenheimer ini siapa? Orang yang membuat bom atom bagi Amerika untuk ngebom Jepang. Dia aja sampai takjub terhadap Abdus Salam ini. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian Abdus Salam tersebut sangat dihormati oleh para ilmuwan terbaik di masanya. Terus geng, singkat cerita, setelah mendapatkan gelar dokter, setelah S3, akhirnya Abdus Salam ini kembali ke Government College University yang ada di Lahore sebagai profesor matematika. Dan juga dia menjadi ketua Departemen Matematika di Universitas Punjab. Dan saat itu, Abdus Salam dikenal sebagai Profesor Salam. Nah, namanya jadi Prof Salam. Dan dia ini punya banyak banget inisiatif. Yang salah satunya adalah memperkenalkan kurikulum Quantum Mechanics atau mekanika kuantum. Dan Abdus Salam ini juga sudah mencoba mendirikan Institut Penelitian Ilmiah Berdaya Tinggi di Pakistan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pusat unggulan dalam fisika teoritis dan sains lainnya. Dan intinya, segala inisiatif Abdus Salam supaya pendidikan akademik di Pakistan itu makin mantap dan berdaya. Nah, pokoknya banyak banget lah inisiatif dan inovasi yang dibuat oleh Abdus Salam ini untuk dunia pendidikan serta penelitian di Pakistan. Ya cuma gue gak bisa menjabarkan satu persatu soalnya banyak banget. Nah tapi geng, akhirnya ya sangat disayangkan. Ternyata segala usaha dari Abdus Salam ini semacam dipersulit. Itu karena pada saat itu, tepatnya di tahun 1951, di Lahore, tempatnya Abdus Salam ini menjadi profesor, di sana itu sedang terjadi demo besar-besaran. Yang mana demonya tersebut adalah aksi untuk menolak besar-besaran eksistensi atau keberadaan Islam Ahmadiyah di Pakistan. Dan seperti yang udah gue singgung sebelumnya, Abdus Salam ini berasal dari keluarga yang menganut Islam Ahmadiyah. Nah jadi mau seberapa besar pun jasanya dia, seberapa jenius pun dia ya, kalau udah berbicara tentang perbedaan agama, ya orang-orang bakal habis-habisan gitu ya untuk membuat gap-gap tertentu. Nah jadinya dukungan untuk Abdus Salam ini jadi berkurang. Dan sebenarnya jamaah di Ahmadiyah itu memang dikucilkan secara besar-besaran di Pakistan. Dan kenapa dikucilkan? Ya karena dari paham Ahmadiyah, mereka ini meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ya, pendiri Ahmadiyah sekaligus mengklaim kalau dia adalah Mesayah yang dijanjikan dan seorang nabi. Nah, jadi sebenarnya ada cerita di balik cerita. Walaupun Abdus Salam ini sangat jenius, tapi secara agama yang dia anut, kalau di dalam Islam yang murni, ya ini adalah sebuah kesesatan. Paham Ahmadiyah tersebut kalau menurut orang Islam selain Islam Ahmadiyah di Pakistan, hal tersebut dianggap sebagai penyimpangan dan bertentangan dengan ajaran Islam arus utama yang meyakini Khatamun Nabiyyin alias Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Nah, kala itu, demo yang dilakukan di Lahore ini pada tahun 1951 adalah aksi menuntut agar Ahmadiyah dinyatakan sebagai non-Islam dan menuntut penghapusan mereka dari posisi penting di pemerintahan. Makanya, ya, ketika mereka tahu kalau Abdus Salam sebagai orang yang berpengaruh, yang punya ilmu pengetahuan tinggi, yang berjasa banget di dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang fisika, ternyata anggota atau penganut Ahmadiyah, ya, mereka tanpa pengecualian, ya, mengasingkan orang-orang tersebut. Dan demo di Lahore ini juga gak main-main karena sampai ada 20 orang yang tewas dan puluhan orang luka-luka karena cukup anarkis di saat itu. Dan karena kurangnya dukungan di Pakistan dan dampak kerusuhan Lahore 1953 tersebut, akhirnya Abdus Salam itu memilih untuk kembali ke Universitas Cambridge sebagai profesor matematika. Jadi dia pindah lagi dari Pakistan. Pada tahun 1957 dia pindah ke Imperial College London, di mana dia membentuk grup fisika teoritis yang menjadi salah satu pusat penelitian terkemuka. Dan ternyata nih geng, meskipun ditolak dan gak didukung sama pemerintah Pakistan karena identitasnya sebagai penganut Islam Ahmadiyah, tapi Abdus Salam ini rupanya ya kayak sayang banget gitu geng sama tanah kelahirannya. Dia nggak rela, nggak tega ninggalin Pakistan. Dan Abdus Salam itu terus terlibat di dalam proyek-proyek IPTEK Pakistan selama bertahun-tahun. Dia tetap mengabdikan dirinya walaupun diasingkan. Nah bahkan pada tahun 1961 dia juga ikut andil di dalam meluncurkan program luar angkasa Pakistan, yang salah satunya dia ini mendirikan lembaga antariksa nasional pertama yang ada di Pakistan dan menjadi direktur teknis pertama. Dan selain mendukung negaranya sendiri, Abdus Salam juga memberikan bantuan bagi para ilmuwan di negara-negara berkembang lainnya. Nah pada tahun 1964 dia mendirikan International
International Center for Theoretical Physics atau disingkat dengan ICTP di daerah Trieste, Italia, yang secara khusus menyediakan wadah bagi para mahasiswa dari negara berkembang untuk berkolaborasi dengan akademisi dari seluruh dunia. Jadi dia ini benar-benar orang yang kayak bisa dikatakan dia nggak peduli lah dia dibenci, dia mau digimanain, tapi dia tetap fokus dengan mimpinya untuk membangun dunia pendidikan. Dan ngomong-ngomong soal kehidupannya Abdus Salam nih geng, dia ini ya sempat menikah 2 kali. Pernikahan pertamanya dengan sepupunya sendiri, sesuai dengan tradisi keluarga. Nah terus dia menikah lagi. Pernikahan kedua juga sesuai hukum Islam dengan Profesor Dame Louis Johnson, seorang ilmuwan terkenal yang menjabat sebagai Profesor Biokimia Molekuler di Universitas Oxford. Dan dari istri pertamanya, ya Abdus Salam ini memiliki 3 orang putri dan 1 orang putra. Dan 2 dari putrinya tersebut dikenal dengan nama Anissa Bushra Salam Bachwa dan yang satunya Aziza Rahman. Terus dari istri yang keduanya, dia ini memiliki seorang putra dan 1 orang putri. Nah tapi Abdus Salam ini memang dikenal sangat menjaga privasi soal keluarganya geng. Kehidupan dia sama keluarganya itu private banget, jadi makanya nggak terlalu banyak kisah tentang keluarganya itu yang tersebar di media. Tapi yang jelas istri keduanya yaitu Profesor Dame Louis Johnson itu merupakan profesor terkemuka dan juga bahkan sering mendapatkan penghargaan. Terus geng, balik lagi soal Abdus Salam tadi. Bahkan saking gak bisa lepas dari tanah airnya, Pakistan, Abdus Salam ini bahkan pernah melakukan tindakan kontroversial. Nah, yaitu dia terlibat di dalam usaha ketika negara Pakistan ini ingin membuat senjata nuklir. Nah, saking dia ini kayak ya udahlah gitu kan, kayak mikirnya gue harus bela negara gue banget nih, walaupun mungkin gue gak setuju-setuju amat dengan senjata nuklir, tapi gue harus terlibat karena gue saking cintanya dengan Pakistan. Nah dia terlibat tuh karena memang ilmunya dia kan, bahkan salah satu pencipta senjata nuklir yaitu bom atom ya kan, Oppenheimer tadi aja tuh sampai takjub sama si Abdus Salam. Nah dia mengabdi ke Pakistan. Di saat itu geng, Abdus Salam ini bergabung ke PAEC, yaitu Pakistan Atomic Energy Commission, yaitu badan pemerintah Pakistan yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi nuklir dan penelitian energi nuklir di negara tersebut. Yang mana mereka menyebutkan teknologi nuklir mereka ini untuk tujuan damai. Nah, dan gak cuma itu, Abdus Salam juga memotivasi ilmuwan untuk bergabung dengan PAEC ini dan membentuk kelompok seperti Theoretical Physics Group atau TPG untuk senjata nuklir. Banyak sebenarnya geng, sepak terjang Abdus Salam dalam mendukung teknologi nuklir di Pakistan. Tapi ya sayangnya nih, setelah Perdana Menteri Pakistan yaitu Zulfikar Ali Bhutto yang pada saat itu mengesahkan aturan untuk mengucilkan jemaah Ahmadiyah tepat pada tahun 1974, sedihnya Abdus Salam menarik diri dari seluruh kegiatan dia yang berhubungan sama tanah airnya tersebut. Jadi semua jasa dia itu ya udah dia tinggalkan, dia lupakan, dia memilih untuk menjauh dari Pakistan. Nah, karena ya masyarakat bangsanya dia atau orang-orang yang menganut aliran Islam seperti dia tuh dikucilkan di negara sendiri. Dan gara-gara itu juga dia kemudian menjadi salah satu penentang paling lantang senjata nuklir. Padahal dia awalnya tergabung di dalam itu. Kemudian geng, singkat cerita, setelah hampir menerima 20-an penghargaan karena prestasinya, terutama di bidang fisika, nah akhirnya tibalah ke penghargaan paling bergengsi dan terhormat yang diberikan kepada Abdus Salam atas jasanya. Tepatnya pada tahun 1979, Abdus Salam, Sheldon Glashow, terus ada Steven Weinberg, itu dianugerahi Nobel Fisika atas kontribusi mereka dalam menggabungkan 2 dari 4 gaya fundamental alam, yaitu gaya elektromagnetik dan gaya lemah yang kemudian disebut sebagai teori elektrolemah. Nah, teori ini menjabarkan blok bangunan terkecil dan terlemah yang berperan menciptakan semua benda padat, yaitu yang disebut sebagai partikel dasar, dan bagaimana mereka bisa berinteraksi melalui 3 gaya yang berbeda, yaitu elektromagnetisme, interaksi lemah, dan interaksi kuat. Nah, Abdus Salam melakukan percobaan yang mengkombinasikan elektromagnetisme dan interaksi lemah menjadi satu. Nah, berkat penemuan ini, pemahaman kita tentang alam semesta pada skala mikroskopis jadi makin mendalam. Nah, itu jasanya Abdus Salam. Nggak cuma itu, penemuan Abdus Salam dan 2 peneliti lain tersebut juga menjadi dasar bagi pengembangan model standar fisika partikel. Dan penemuan Abdus Salam juga menjadi tonggak penemuan partikel Higgs boson pada tahun 2012. Nah, partikel Higgs boson ini merupakan partikel yang dianggap memberi massa kepada materi, yang juga biasa dikenal dengan partikel Tuhan. Nah, ini merupakan terobosan terbesar di dalam ilmu pengetahuan dalam 100 tahun terakhir. Kebayang tuh geng ya, seberjasa itu si Abdus Salam ini.
Di saat dia memenangkan Nobel ini, dia bangganya bukan main. Dia bahkan ngomong di dalam pidatonya yang intinya sebagai seorang muslim pertama yang mendapatkan penghargaan Saints itu jadi mendobrak penghalang menghilangkan rasa rendah diri yang selama berabad-abad sudah menimpa pemuda-pemuda muslim. Nah, bahkan ada sumber yang mengatakan kalau dia menyumbangkan hadiah uang yang diterimanya setelah menang Nobel tersebut untuk mendukung fisikawan di negara-negara berkembang. Nah, tapi memang geng, meskipun Abdus Salam ini fokus utamanya di hidupnya itu adalah tentang sains, ilmu pengetahuan, fisika dan matematika, tapi dia juga bukan orang yang membantah agama. Nah, dia juga tidak pernah melihat keyakinannya sebagai halangan untuk ilmu pengetahuan. Bahkan dia menganggap kedua bidang ini bekerja saling berkaitan. Nah, Abdus Salam ini sering berbicara ke banyak sejawatnya kalau sebagian besar ide-ide yang dia ciptakan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui semua itu. Nah, jadi tujuan dia belajar sains itu supaya semakin paham kompleksitas semua benda di alam semesta dengan konsep dasar sesedikit mungkin. Nah, tapi di satu sisi, dia turut mengakui kalau ada beberapa hal di dalam ilmu pengetahuan yang tidak cocok dengan keyakinannya dia. Misalkan nih, kayak teori dentuman besar atau Big Bang. Nah, itu gak cocok dan gak sepaham dengan agama yang dia anut, yaitu agama Islam. Abdus Salam pun menjadi ilmuwan muslim pertama dalam sejarah yang berhasil mendapatkan penghargaan Nobel, sekaligus jadi orang Pakistan pertama yang juga memenangkan Nobel. Nah, waktu menang Nobel tersebut, Abdus Salam itu masih sempat-sempatnya bawa bendera Pakistan. Saking cintanya dia sama negaranya, ya tapi geng lagi-lagi, karena identitasnya sebagai orang Ahmadiyah, jasa-jasanya itu sama sekali dianggap cuma angin lalu oleh Pakistan. Bahkan gara-gara protes dari ulama garis keras, Abdus Salam ini juga dilarang mengajar di universitas negara selama seumur hidup, bahkan setelah memenangkan penghargaan Nobel sekalipun. Sayang banget ya, padahal dia nggak ngajar agama, dia juga nggak akan menyalurkan kepercayaan atau aliran agamanya dia kepada murid-muridnya. Yang dia ajarkan ya ilmu pengetahuan, tapi tetap dia di blacklist. Nah, bahkan pada tahun 1980 ketika Abdus Salam diundang ke Universitas Qaum-e-Azam yang kunjungannya harus dibatalkan karena para mahasiswa mengancam akan mematahkan kakinya jika dia memasuki tempat tersebut. Nah, setelah kejadian ini, Government College tempat Abdus Salam mengenyam pendidikan S1-nya juga membatalkan undangan mereka terhadap Abdus Salam karena takut rusuh. Ya, sedih banget ya. Ya, ilmu pengetahuan terhalang oleh agama gitu. Yang mana padahal dia tidak menyebarkan agama itu. Cuma ya itu kepercayaan yang dianut oleh keluarganya. Dan gak cuma sampai di situ geng. Di buku sejarah murid-murid di Pakistan gak ada sama sekali pembahasan soal Abdus Salam. Padahal jasa dia sangat besar dan berpengaruh banget di Pakistan. Bisa dikatakan ya habis manis sempah dibuang. Padahal dulu apa yang dipelajari di Pakistan itu adalah hasil pemikirannya Abdus Salam. Tapi sama sekali nama Abdus Salam tidak disebutkan di buku-buku pelajaran mereka. Dan Abdus Salam sempat masuk ke dalam daftar Direktur Jenderal UNESCO, tapi nggak didukung oleh pemerintah Pakistan. Dan pemerintah sana malah mengajukan kandidat lain yang padahal secara prestasi lebih baik Abdus Salam dibandingkan kandidat tersebut. Nah, padahal kalau di luar negeri, selain di negaranya sendiri, ya pokoknya selain di Pakistan, Abdus Salam ini sangat amat dihormati. Kalau kalian lihat dia itu, gini deh, kalau di Indonesia tuh kalau kalian lihat almarhum Presiden Habibie, yang mana kalau beliau di Jerman, beliau itu wah gila dewa banget deh. Dihargai banget, dihormati banget deh. Bahkan keluarganya kalau mau berobat aja tuh kabarnya nih ya, free gitu. Saking jasanya gila banget di Jerman. Nah, Abdus Salam di negara lain ya, di Inggris lebih tepatnya, itu berkali-kali lipatnya gitu, dihormati. Nah, tapi di negara sendiri, dia dilepeh, dibuang. Lalu geng, Universitas Government College yang menjadi tempat Abdus Salam mendapatkan gelar S1 juga menghapus nama Abdus Salam sebagai bagian dari daftar alumni terkemuka mereka. Yang lagi-lagi, semua diskriminasi ini dilakukan karena dia menganut Islam Ahmadiyah. Nah, tapi geng, meski mengalami persekusi habis-habisan di negara sendiri, dedikasi Abdus Salam terhadap negaranya dan rakyat Pakistan tidak pernah pudar. Dia pernah ditawari kewarganegaraan Inggris dan Italia, namun hingga akhir hayatnya dia tetap menjadi warga Pakistan. Abdus Salam kemudian meninggal pada tanggal 21 November 1996 di Oxford, Inggris pada usia 70 tahun. Nah, penyebab kematiannya adalah komplikasi akibat penyakit progresif neuromuskular yang dikenal sebagai progresif supranuclear palsy atau PSP, yaitu sebuah gangguan langka yang mempengaruhi gerakan, keseimbangan, dan fungsi otot. Nah, lalu Abdus Salam juga lumpuh akibat menderita penyakit Parkinson. Nah, Abdus Salam di saat itu meminta kalau dia meninggal dunia,
lebih baik dia dimakamkan di Pakistan walaupun dia dibenci. Tapi nih geng, meskipun dia udah meninggal, Abdus Salam masih terus mendapatkan diskriminasi. Jadi awalnya di batu nisannya itu ada tulisan kalau dia adalah penerima Nobel Muslim pertama. Tapi sama pemerintah Pakistan, bagian Muslimnya itu dihapus. Gila. Akibat peraturan di saat itu yang menekankan kalau Ahmadiyah bukan bagian dari Islam. Jadi sampai saat meninggal, Abdus Salam ini dianggap non-muslim sama pemerintah Pakistan. Dan Pakistan itu memang punya sejarah dan sudah sejak lama menjadi ladang diskriminasi untuk komunitas Ahmadiyah. Pada tahun 1974, pemerintah mendeklarasikan Ahmadiyah sebagai non-muslim, yang sampai bikin Abdus Salam ini ya jadi tinggal di London karena ancaman persekusi. Namun dia lebih memilih untuk dikuburkan di Pakistan. Gak apa-apalah nama dia dihapus sebagai orang Islam, tapi dia cinta sama Pakistan. Dan 10 tahun setelah Abdus Salam memilih untuk tinggal di London, itu parlemen Pakistan menciptakan undang-undang yang mengancam setiap warga Ahmadiyah dengan hukuman penjara jika mengaku sebagai umat Islam. Nah, ulama garis keras bahkan mengeluarkan fatwa yang menghalalkan darah bagi warga Ahmadiyah dan menjanjikan surga bagi mereka yang bisa menghabisi nyawa para pengikut Ahmadiyah. Jadi ini udah semacam perang saudara. Tindakan persekusi ini bahkan dilakukan dengan menyebarkan pamflet berisikan nama dan alamat pengikut dari Ahmadiyah. Nah, hingga saat ini sayang sekali Abdus Salam masih mendapatkan perlakuan diskriminasi karena identitas dia sebagai Muslim Ahmadiyah. Bahkan hampir gak ada semacam perayaan untuk mengenang jasa Abdus Salam setelah dia meninggal. Rumahnya di Pakistan juga dibiarkan gitu aja, yang mana seharusnya kalau di negara lain udah dijadiin museum. Beda sama Inggris yang bakal menjadikan rumah Abdus Salam yang ada di Inggris sebagai museum berharga dan dimuseumkan gitulah semua benda-benda peninggalannya, saking dia berjasanya. Dan itulah geng, kisah ilmuwan muslim pertama yang mendapatkan penghargaan tapi malah dikucilkan oleh negaranya sendiri karena perbedaan paham. Gimana geng menurut kalian setelah mendengar kisah dari Abdus Salam? Coba tinggalkan komentar di bawah.